Bagi manusia abad pertengahan, kematian bukanlah sesuatu yang jauh. Kematian adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh hidup mereka diliputi oleh perang, bencana alam, dan penyakit. Penyakit adalah salah satu penyebab kematian yang paling sering terjadi. Sekitar abad ke-10 hingga ke-11, populasi di Eropa mulai meningkat pesat. Hal ini menimbulkan masalah lingkungan. Saat itu lingkungan masyarakat luar biasa kotor, sehingga menjadi tempat sempurna bagi tikus, kutu, dan bakteri untuk berkembang biak. Dan masalah yang lebih besar lagi adalah manusia saat itu belum tahu apa itu bakteri. Belum ada vaksin, belum ada antibiotik, belum ada cara efektif untuk menghentikan penyebaran penyakit. Karena itulah penyakit menjadi musuh terbesar manusia abad pertengahan. Dalam video ini, kita akan kembali ke masa paling gelap dalam sejarah Eropa untuk melihat penyakit-penyakit mengerikan yang menghantui manusia abad pertengahan. Selamat menonton video dari Historia. Salah satu penyakit paling aneh dan menakutkan pada masa abad pertengahan adalah Saint Anthony's Fire atau api Santo Antonius. Penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh keracunan jamur pada gandum. Ketika gandum disimpan dalam kondisi lembab, jamur beracun tumbuh di dalamnya. Orang-orang miskin yang kelaparan tetap memakan gandum itu karena tidak punya pilihan lain. Awalnya gejalanya tampak biasa, kram otot, mual, sulit tidur. Namun kemudian muncul sensasi terbakar hebat di tangan dan kaki. Aliran darah ke anggota tubuh mulai terhenti. Jari-jari berubah hitam, kulit membusuk, dan pada tahap paling parah, jari tangan atau kaki bisa terlepas. Sebagian korban juga mengalami halusinasi dan kejang-kejang. Mereka tampak seperti orang kerasukan. Karena gereja pada masa itu percaya penyakit adalah hukuman atas dosa, banyak orang menganggap penderita penyakit ini sedang disentuh kekuatan iblis. Pada tahun 994, wabah besar di Prancis menewaskan puluhan ribu orang. Namun, meski berbahaya, banyak orang tetap memakan gandum yang terkontaminasi karena pilihan lainnya adalah mati kelaparan. Jika ada penyakit yang paling ditakuti di abad pertengahan, salah satunya adalah lepra. Penyakit ini dikenal sebagai living death atau kematian yang hidup. Lepra menyebabkan kerusakan perlahan pada tubuh manusia. Penyakit ini menyerang saraf, kulit, mata, dan wajah. Korban kehilangan rasa sentuh di tangan dan kaki. Akibatnya luka sering tidak terasa hingga membusuk parah. Jari-jari perlahan memendek, kulit rusak, wajah berubah bentuk. Meski lepra tidak langsung membunuh, penyakit ini membuat tubuh sangat lemah, sehingga korban mudah meninggal karena penyakit lain seperti tuberkulosis. Namun yang paling mengerikan bukan hanya penyakitnya, melainkan bagaimana masyarakat memperlakukan para penderita. Orang-orang takut mendekati mereka. Penderita lepra sering diasingkan dari masyarakat dan dikirim ke tempat khusus bernama leprosarium. Di sana mereka hidup terpisah dari dunia luar. Banyak orang abad pertengahan percaya penderitaan para penderita lepra mirip dengan penderitaan Yesus Kristus. Mereka menganggap penyakit itu sebagai cara menebus dosa sebelum masuk surga. Karena harapan hidup pada masa itu sangat rendah, agama menjadi bagian besar dalam menghadapi penyakit dan kematian. Cacar adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia abad pertengahan. Penyakit ini menyebar sangat cepat dan meninggalkan bekas luka permanen. Cacar menular melalui udara, percikan batuk, sentuhan langsung, pakaian, selimut, bahkan benda-benda yang dipakai oleh korban. Gejala awalnya sering dimulai seperti flu berat. Korban mengalami demam tinggi, menggigil, sakit kepala hebat, nyeri punggung, dan muntah-muntah. Tubuh terasa sangat lemah sampai banyak penderita bahkan tidak mampu berdiri. Lalu datang tahap paling mengerikan. Ruam merah mulai muncul di kulit.
Awalnya hanya bintik kecil di wajah atau dada. Dalam waktu singkat, ruam itu menyebar ke seluruh tubuh. Banyak penderita menjerit kesakitan ketika lepuhan mulai mengering dan kulit mereka pecah. Bahkan tidur pun menjadi siksaan. Namun penderitaan tidak berhenti di sana. Bagi mereka yang berhasil bertahan hidup, cacar sering meninggalkan bekas permanen seumur hidup. Bekas luka besar dan dalam memenuhi wajah mereka. Kulit menjadi kasar dan berlubang. Di dunia abad pertengahan, wajah penuh bopeng cacar menjadi pemandangan umum. Beberapa korban kehilangan penglihatan. Ketika lepuhan muncul di area mata, infeksi dapat merusak kornea dan menyebabkan kebutaan permanen. Tingkat kematiannya mencapai 30% dan lebih tinggi terjadi pada bayi. Tidak seperti wabah lain yang menyebar lewat udara atau tikus, sifilis berpindah melalui hubungan seksual. Awalnya gejala sifilis tampak ringan, muncul luka kecil pada tubuh korban, terutama di area kelamin. Kadang luka itu tidak terasa sakit, sehingga banyak orang yang mengabaikannya. Namun penyakit ini diam-diam terus berkembang di dalam tubuh. Beberapa minggu kemudian, ruam mulai muncul di kulit. Lalu penderitaan sebenarnya dimulai. Korban mulai dipenuhi luka bernanah di seluruh tubuh. Kulit mereka dipenuhi bisul yang pecah dan mengeluarkan cairan berbau busuk. Pada beberapa kasus yang parah, daging di wajah mulai membusuk. Korban mengalami nyeri luar biasa saat buang air kecil. Dalam kondisi ekstrim, tabib bahkan memasukkan batang logam ke saluran kemih korban untuk mencoba mengurangi penyumbatan. Bayangkan rasa sakitnya. Penderitaan korban tidak berhenti di situ. Jika berhasil bertahan hidup cukup lama, sifilis mulai menyerang otak dan sistem saraf. Sebagian mengalami gangguan mental berat dan kehilangan kewarasan sepenuhnya. Tubuh mereka hancur dan pikiran mereka ikut luntuh. Di dunia tanpa antibiotik, penyakit ini menjadi salah satu hukuman paling lambat, paling menyakitkan, dan paling mengerikan yang bisa dialami manusia abad pertengahan. Lalu datanglah penyakit paling mematikan dalam sejarah Eropa, Black Death. Pada tahun 1347, kapal-kapal dagang dari Laut Hitam tiba di Sisilia. Sebagian besar awak kapal sudah mati. Mereka yang masih hidup dipenuhi bisul hitam berdarah dan bernanah. Penyebabnya adalah bakteri yang dibawa kutu pada tubuh tikus, dan kota-kota abad pertengahan yang kotor menjadi tempat sempurna bagi wabah berkembang. Penyakit itu segera menyebar ke seluruh Eropa. Korban mengalami demam tinggi, sesak napas, muntah darah, dan pembengkakan besar di leher, ketiak, serta selangkangan. Kulit mereka menghitam akibat pendarahan internal. Dalam banyak kasus, korban meninggal hanya dalam waktu 5 hari. Beberapa bentuk wabah bahkan menyerang paru-paru dan menyebar melalui udara. Siapapun yang terkena jenis penyakit ini hampir dipastikan akan mati. Selama 5 tahun, Black Death membunuh lebih dari 200 juta orang, atau hampir sepertiga populasi Eropa. Di Inggris saja, setengah populasi meninggal. Kuburan massal dibuat di mana-mana, karena terlalu banyak mayat dan terlalu sedikit orang sehat untuk menguburkannya. Beberapa abad setelah wabah Black Death yang memusnahkan jutaan manusia, Inggris kembali diteror oleh penyakit misterius yang jauh lebih cepat membunuh. Penyakit itu dikenal sebagai The Sweating Sickness atau penyakit keringat. Namanya terdengar sederhana, namun kenyataannya sangat menakutkan. Karena penyakit ini dapat membunuh seseorang hanya dalam hitungan jam. Pada akhir abad ke-15, tepat ketika dinasti Tudor mulai berkuasa di Inggris, wabah aneh ini tiba-tiba muncul. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana asalnya. Beberapa orang percaya penyakit ini dibawa oleh pasukan Henry Tudor dari Prancis setelah perang. Namun teori itu tidak pernah terbukti. Penyakit ini menyerang dengan brutal dan mendadak. Orang yang tampak sehat bisa tiba-tiba roboh di jalan dan meninggal dalam beberapa jam kemudian. Gejalanya dimulai dengan demam tinggi dan nyeri di seluruh tubuh.
lalu muncul muntah dan keringat berlebihan. Setelah itu korban mengalami sesak napas, nyeri dada, dan jantung berdebar keras sebelum akhirnya meninggal. Anehnya, penyakit ini tampaknya memilih korbannya secara sangat spesifik, yaitu pria muda kaya di Inggris. Orang tua, bayi, bahkan orang asing tampaknya lebih kebal. Hingga hari ini, penyebab pasti penyakit ini masih menjadi misteri. Setiap kali wabah muncul, kota-kota dipenuhi kepanikan. Orang-orang menghindari kontak sosial. Rumah-rumah ditutup rapat. Sebagian korban dikurung sendirian karena keluarga mereka takut tertular. Yang paling menakutkan adalah penyakit ini datang dan pergi secara misterius. Kadang wabah muncul selama beberapa minggu, membunuh banyak orang, lalu tiba-tiba menghilang. Kemudian bertahun-tahun setelahnya, penyakit itu muncul lagi. Para ilmuwan modern masih memperdebatkan apa sebenarnya the sweating sickness. Ada yang menduga penyakit ini adalah bentuk influenza mematikan. Ada pula yang mengaitkannya dengan hantavirus atau bahkan antraks. Namun bahkan setelah ratusan tahun berlalu, manusia modern masih belum benar-benar tahu apa yang sebenarnya membunuh ribuan orang Inggris pada masa itu. Ada juga penyakit misterius yang dikenal sebagai water elf disease. Penderitanya mengalami ruam merah, demam, mata berair, dan kuku menghitam. Namun masyarakat abad pertengahan lebih percaya penyakit ini disebabkan oleh sihir. Karena itu pengobatannya sangat aneh. Salah satu metode yang terkenal adalah mencampur 13 jenis tanaman herbal ke dalam sebuah wadah. Wadah itu kemudian ditempatkan di bawah altar gereja. Setelah itu, pendeta membacakan doa atau misa berkali-kali di atas ramuan tersebut. Ramuan lalu direbus bersama mentega, garam, dan lemak domba. Setelah selesai, cairan hasil rebusan dioleskan ke mata, dahi, dan bagian tubuh yang terkena penyakit. Ada juga metode lain yang lebih aneh. Beberapa tabib menyuruh pasien meminum campuran herbal yang direndam dalam ale atau bir. Sambil meminumnya, mantra tertentu harus dinyanyikan berulang kali untuk mematahkan kutukan penyakit. Hingga hari ini, para sejarawan masih belum yakin penyakit apa sebenarnya yang dimaksud sebagai water elf disease. Beberapa menduga itu mungkin campak, yang lain mengira cacar air. Ada juga teori bahwa penyakit itu sebenarnya infeksi jantung serius yang menyebabkan gejala aneh pada tubuh. Namun karena catatan medis abad pertengahan sangat terbatas, jawabannya mungkin tidak akan pernah diketahui. Ada satu penyakit aneh lain bernama King's Evil. Penyakit ini sebenarnya adalah jenis tuberkulosis yang menyerang kelenjar di leher. Leher penderita membengkak besar dan luka terbuka mulai muncul. Namun masyarakat percaya bahwa penyakit ini bisa disembuhkan hanya dengan sentuhan raja. Di Inggris dan Prancis bahkan dibuat upacara khusus. Raja akan menyentuh penderita sambil pendeta membacakan doa. Kadang penderita diberi medali suci sebagai simbol penyembuhan. Jika itu tidak berhasil, tabib mungkin memberi obat berbahan merkuri. Padahal sekarang kita tahu merkuri adalah racun yang sangat berbahaya. Namun pada masa itu, orang percaya muntah dan berkeringat setelah minum merkuri berarti racun atau penyakit sedang keluar dari tubuh. Di abad pertengahan, penyakit hampir mustahil dihindari. Sebagian besar orang meninggal di usia 30 atau 40 tahun. Melihat anggota keluarga meninggal adalah hal biasa. Namun meski hidup dalam ketakutan terhadap wabah, manusia abad pertengahan tetap bertahan. Mereka tetap bekerja, tetap membangun kota, tetap percaya pada Tuhan. Karena bagi mereka yang religius, kematian bukanlah akhir. Kematian hanyalah awal dari kehidupan berikutnya. Dan melihat semua penderitaan itu, kita diingatkan betapa beruntungnya manusia modern memiliki vaksin, antibiotik, rumah sakit, dan ilmu pengetahuan. Karena tanpa semua itu, dunia modern mungkin akan sama mengerikannya dengan Eropa abad pertengahan.